Fuldapi TV, TV-nya umat Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Fuldapi TV rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga insyaallah kita akan seperti biasa pada setiap hari Selasa menjelang siang, pagi menjelang siang hari ini kita akan mempelajari tafsir Mukhtasar Tafsiril Quranil Karim. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, keluarga kita dan segenap kaum muslimin, dan kita diberikan oleh Allah untuk tetap bersemangat mempelajari agama Allah, mempelajari firman-firman Allah, khususnya pada saat ini yaitu tentang Mukhtasar Tafsiril Quranil Karim. Sebagaimana biasa, sebelum kita melakukan atau menjelaskan tentang tafsir dari ayat-ayat yang kita baca, kita akan terlebih dahulu melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang akan kita pelajari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناذرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راقه وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى
ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, itulah ayat-ayat dari surat Al-Qiyamah, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-40. Insyaallah kita akan mempelajari tafsir daripada surat Al-Qiyamah ini dari awal sampai akhir. Mari kita perhatikan. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aqsamallahu biyaumil qiyamah yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari kiamat, hari di mana segenap manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa aqsama bin nafsi at-tayyibah. Dan Allah juga bersumpah dengan jiwa yang baik. Allati talumu sahibuha ala taqsir minal anil a'mal as-salihah. Fil a'mal as-salihah. Yang mencela ya, terhadap jiwanya yang dia sangat kurang di dalam melakukan amal saleh. Wa ala fi'lis sayyi'at, dan justru melakukan perbuatan buruk. Aqsama bihadzainil amraini, ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua hal ini, yaitu dengan hari kiamat dan dengan jiwa yang baik, ya, liyab'atsan nasa lil hisabi wal jaza, untuk membangkitkan manusia dalam rangka al-hisab, perhitungan, dan al-jaza, memberi balasan amal perbuatan mereka. Ya. Di dalam menafsirkan dua ayat ini sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir At-Tabari, ada banyak perbedaan pendapat terkait dengan sumpah ini. Karena sumpah ini didahului dengan la uqsimu, la didahului dengan huruf la. Ya, jadi di sini kita perlu memahami tentang perbedaan yang terjadi di kalangan para mufassirin. Sebagian berpendapat bahwa Allah bersumpah dengan keduanya, yaitu dengan hari kiamat dan juga bersumpah dengan nafsu atau dengan jiwa. Nanti ada juga perbedaan pendapat makna dari an-nafsul lawwamah, ya. Nah, pendapat yang kedua bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan dua hal ini, dengan hari kiamat, dengan an-nafsul lawwamah. Ya, la uqsimu bin nafsi al-lawwamah. Nah, di sini yang kuat ya dari dua pendapat ini adalah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan keduanya, dan inilah yang dipilih oleh Imam At-Tabari, bahwa huruf la di sini atau kalimat ini ya adalah merupakan sanggahan, ya, merupakan sanggahan terhadap ucapan sebelumnya, ya. Sebagaimana orang Arab itu seringkali mengucapkan la wallah. Kenapa dia mengatakan la wallah padahal dia bersumpah dan didahului dengan la? Ini adalah jawaban atas kalimat yang sebelumnya. Misalnya dia mengatakan la, saya tidak mengucapkan hal itu. Misalnya sedang terjadi dialog antara dia dengan kawannya, lalu dia mengatakan la wallah. Artinya dia menganulir atau membantah apa yang dikatakan oleh temannya tadi, yang menganggap misalnya dia mengucapkan suatu ucapan, maka dia akan membantah, la, tidak, saya tidak mengucapkan hal itu, wallah, demi Allah. Nah, sebagaimana juga yang terjadi pada
kebiasaan orang Arab dengan mengucapkan la wallah, di dalam ayat ini juga harus diperlakukan hal yang sama, karena ini sama-sama bahasa Arab. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Artinya la mal amru kama taqulun, tidak, perkaranya bukan seperti yang kalian katakan. Ayyuhan nas, wahai manusia, min annallaha la yab'atsu ibadahu ba'da mamatihim, yaitu bahwa Allah tidak akan membangkitkan hamba-hambanya setelah kematian mereka. Ya, ini adalah hal yang keliru. Nah, ini adalah merupakan jawaban dari keyakinan orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mempunyai keyakinan bahwa Allah tidak akan membangkitkan hamba-hambanya yang sudah mati. Nah, ini merupakan bantahan, sanggahan. Sehingga lalu Allah berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan nafsu yang lawamah. Apa yang dimaksud dengan lawamah di sini? Terjadi juga perbedaan pendapat di kalangan mufassirin. Dari Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan bahwa al-lawamah yakni alal khairi wasyarr, dia mencela ya yang buruk maupun yang baik. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan al-lawamah artinya hiyan nafsul laum, yaitu jiwa yang pencela, ya, yang suka mencela, ya. Kemudian dari Mujahid disebutkan al-lawama tandam ala ma fata wa talumu alaih, ya. Dan inilah yang kita pilih, yaitu pendapat Mujahid yang mengatakan bahwa al-lawama adalah nafsu atau jiwa yang menyesali atas apa yang sudah terjadi, wa talumu alaih, dan dia mencela atasnya, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau amal salehnya yang masih kurang banyak. Dan inilah yang sehingga disampaikan oleh mufassir, dan dalam tafsir ini disebutkan an-nafsu at-thayyibah, ya. Jadi an-nafsul lawamah di sini diartikan sebagai an-nafsu at-thayyibah, karena dia senantiasa yang memiliki nafsu ini mencela kekurangan dirinya dalam melakukan amal saleh, ya, dan juga mencela perbuatan buruknya, al-lawamah. Jadi disebut dia sebagai nafsu yang baik. Ayat berikutnya, ayahsabul insanu allan najma' idhamah, apakah manusia, ayadhunnu al-insan allan najma' idhamahu ba'da mautihi lil ba'ts, apakah manusia mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan dirinya, ya, bahwa Allah tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya setelah dia mati untuk kebangkitan menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayahsabul insanu allan najma' idhamah bala qadirina ala an nusawwira bananah bala naqdiru ma'a jam'iha ala i'adati atrafi asabi'ihi khalqan sawiyan kama kanat, bahkan kami mampu, ya, untuk mengumpulkan tulang belulang itu, dan kami mampu untuk mengumpulkan, ya, jari jemari mereka dan menjadi sempurna sebagaimana sebelumnya. Dalam hal ini pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, ya, ayat ini turun, ya, yaitu pertanyaan ayahsabul insanu allan najma' idhamah, pernyataan bahwasanya ada seseorang yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu untuk mengumpulkan tulang belulang manusia untuk kemudian dibangkitkan. Disinilah disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi bahwa ayat ini turun berkaitan dengan orang yang namanya Adi bin Rabi'ah. Dia adalah seorang kafir. Ya, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Muhammad,
hadithni 'anil qiyamah, ya wahai Muhammad, tolong ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Wa kaifa amruha wa haluha, bagaimana urusan hari kiamat ini, bagaimana keadaannya. Dia bertanya kepada Nabi, maka Nabi SAW menceritakan tentang kedahsyatan hari kiamat tersebut. Apa jawabannya orang ini? Yaitu siapa? Adi bin Rabi'ah. Lau ayantu dzalikal yaumi lam usaddiquka wa lam u'min bika. Andai kata aku berada pada hari itu, yaitu hari kiamat, aku tidak percaya kepadamu dan tidak yakin, tidak beriman kepadamu. Apakah mungkin Allah itu mengumpulkan tulang belulang? Maka kemudian Allah, setelah dia orang ini mengatakan hal itu, Allah menurunkan ayat ini, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Ya. Ini sebagaimana di dalam firman Allah yang lain, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang setelah tulang belulang itu hancur. Ya, inilah orang kafir yang tidak percaya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya, itu adalah hal yang mudah bagi Allah. Allah yang menciptakan manusia ya dari awal, kalau sekedar membangkitkan tentu secara logika adalah lebih mudah. Nah, orang kafir itu logika akalnya sangat lemah dalam hal ini, karena mereka menganggap itu adalah hal yang sulit, padahal itu adalah hal yang sangat mudah bagi Allah yang Maha Kuasa. Nah, di sini disebutkan awal makna daripada yang disebutkan di sini, yaitu menjadikan jari-jarinya, baik kaki maupun tangan, jari-jari kaki maupun tangan menjadi satu, ya. Ala an nusawwiya bananah, ya, nusawwiya bananah di sini arti awalnya adalah menjadikan jari-jari, ya, tangan maupun kaki menjadi satu, seperti jari-jarinya onta, jari-jarinya bebek, ya. Nah, itu tidak seperti manusia begini, ya, tetapi jari-jarinya menjadi satu, ya. Ada yang melekatkan, yaitu semacam kulit, ya. Nah, sehingga tidak bisa untuk melakukan hal-hal yang kecil, ya, seperti apa? Seperti menulis, menjahit dan sebagainya, ya. Nah, orang kafir itu mereka mengira bahwa Allah tidak bisa mengumpulkan tulang-tulang mereka. Ini menurut Ibnu Qutaibah, ya. Bahkan Allah bisa mengumpulkan sendi-sendi yang kecil-kecil itu, ya. Dan sendi-sendi yang kecil ini tentu lebih rumit daripada sekedar mengumpulkan tulang-tulang, artinya membangkitkannya kembali. Jadi kalau yang kecil, yang rumit itu bisa dibangkitkan oleh Allah, apalagi tulang-tulang yang besar-besar itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Intinya seperti yang disampaikan oleh Sa'di dalam tafsirnya, intinya bahwa orang-orang kafir itu mendustakan adanya hari kebangkitan. Nah, itu intinya, ya. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah, ya. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah, ya. Pada ayat yang kelima, bal yuridul insanu bi inkarihil ba'ats ay yastamirra ala fujurihi mustaqbilan duna radi'in. Mustaqbalan duna radi'in. Artinya orang-orang itu, orang-orang kafir, ya, mereka dengan mengingkari hari kebangkitan itu, ya, sebetulnya mereka ingin untuk terus melakukan berbagai macam dosa, ya, tanpa ada yang menghalau, tanpa ada ancaman-ancaman yang mereka takutkan dengan melakukan berbagai kemaksiatan itu. Nah, inilah
maunya orang-orang kafir, ya. Jadi sebetulnya manusia dengan logikanya yang paling sederhana tahu bahwa Allah itu maha kuasa untuk mengumpulkan tulang-tulangnya. Ini hal yang sederhana dalam logika manusia, karena Allah yang menciptakan pasti lebih mudah baginya untuk membangkitkan kembali ciptaannya yang sejak awal Allah sendiri yang menciptakan. Tetapi ya, karena ditutupi oleh hawa nafsunya yang terus ingin berbuat maksiat, maka mereka tidak percaya, ya, maka mereka tidak yakin. Ya. Nah, mereka terus melakukan dosa, ya. Dan terus di akhir-akhirkan taubatnya. Nah, ini karena apa? Karena memang intinya mereka itu tidak yakin dengan apa yang didakwahkan kepada mereka dari adanya hari kebangkitan, sehingga terus melakukan dosa. Meskipun dalam hati kecilnya dia itu percaya bahwa pasti akan ada hari kebangkitan itu. Nah, tetapi dia terus berbuat maksiat dan mengakhirkan taswif atau menunda-nunda ya taubatnya, sampai kemudian mati tanpa taubat, mati di atas keburukan dan kekafiran, ya. Maka disebutkan di sini yuridul insanu liyafjura amamah, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Artinya al-fujur itu apa? Al-fujur, aslul fujur al-mail, summiyal kafir wal fasiku fajiran limailihi anil haq. Kenapa orang fasik, orang kafir disebut orang fajir? Karena dia mailun anil haq, karena limailihi, karena dia lebih cenderung untuk atau menyimpang dari kebenaran, lebih cenderung menyimpang kepada atau dari kebenaran. Nah, ini orang-orang kafir yang pada prinsipnya mereka itu dalam hati kecilnya yakin adanya hari kebangkitan, dan logika sederhana pun orang yang mau berpikir pasti akan bisa sampai pada kesimpulan itu pasti terjadi, sebagaimana Allah menciptakan mereka ya dari air mani yang hina lalu bisa menjadi manusia, apalagi hanya sekedar membangkitkannya kembali. Tetapi karena mereka itu orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, terus mengikuti nafsu untuk melakukan kemaksiatan, maka mereka tidak mau mengindahkannya dan tidak percaya terhadap kebangkitan itu. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Kemudian yas'alu ala wajhil istib'ad an yaumil qiyamah mata yaqa. Lalu mereka bertanya. Sebetulnya pertanyaannya itu untuk mengingkari, untuk memustahilkan al-istib'ad, untuk mengingkari terjadinya hari kiamat, tapi tetap bertanya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah, kapan kiamat itu terjadi? Ya. Nah, di sini disebutkan bahwa su'alul istib'ad liwuqu'ihi wa takdzibihi liwujudihi. Jadi pada prinsipnya karena memang pertanyaan untuk memustahilkan atau mengatakan bahwa itu adalah hal yang jauh, tidak mungkin terjadi, ya. Seperti yang disampaikan, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ini orang-orang kafir berkata, kapan ancaman itu, ya, janji akan adanya hari kiamat, ya, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ya, jadi ini orang-orang kafir mempunyai pertanyaan-pertanyaan, di mana pertanyaannya itu adalah lil istib'ad, untuk mengingkari, untuk mengatakan hal itu sebagai sesuatu yang mustahil. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar.
fa idza tahayyara al-basar wandahasha hina yara ma kana yukadzibu bihi. Ketika mata terbelalak, ketika dia melihat apa yang dulunya dia dustakan. Wa dhahaba dhaw'ul qamar, dan sinar atau cahaya daripada bulan sudah hilang. Wa dhahaba dhaw'us syamsi wal qamar ma'an, demikian juga cahaya matahari dan bulan hilang semua, berdua-duanya hilang. Ya, ini disebutkan bariqal basar ini adalah ketika akan meninggal dunia. Ya. Kemudian kenapa orang itu pada saat mau meninggal dunia, waqtu sakaratul maut, ya, dia terbelalak matanya. Syekh menegaskan, idza kanatil qiyamat bariqatil absar minal haulil azim. Ya. Jadi manakala terjadi hari kiamat, ya, nah, kiamat di sini nanti akan kita jelaskan. Kiamat untuk seseorang atau untuk setiap orang itu adalah pada saat kematiannya. Adapun kiamat yang terjadi sesungguhnya, ya, kiamat kubra itu adalah pada saat terjadinya kehancuran seluruh alam semesta. Nah, pada saat kiamat kubra di sini bariqatul absar, ya, mata menjadi terbelalak minal haulil azim, karena kedahsyatan hari kiamat itu. Ya. Khasafal qamar, ya, seperti yang tadi disebutkan, atau khasful qamar adalah dhahaba dhaw'uhu. Artinya cahayanya menjadi hilang. Ya. Cahayanya menjadi hilang karena sudah terjadi hari kiamat. Qala Atha bin Yasar, yujma'ani yaumal qiyamah. Naam, yugdzafani fil bahri fayakunani narullahil kubra. Ya. Jadi dalam riwayat Atha bin Yasar disebutkan bahwa matahari dan bulan itu dikumpulkan pada hari kiamat, kemudian dilemparkan ke dalam lautan sehingga menjadi api yang sangat besar. Ya. Nah, Syekh Sa'di menegaskan hal itu kenapa? Supaya hamba-hamba Allah, ya, yang menyembah keduanya, karena ada manusia yang menyembah matahari, ada yang manusia yang menyembah bulan, agar manusia yang menyembah matahari dan bulan, ya, mengetahui bahwa matahari dan bulan itu adalah tunduk kepada Allah, dan supaya yang menyembah keduanya, ya, mengetahui bahwa mereka itu adalah berdusta, bahwa matahari dan bulan itu adalah Tuhan. Jadi dicampakkan oleh Allah ke dalam lautan sehingga kemudian menjadi api yang sangat besar. Ya, ini untuk juga menghinakan kepada orang-orang kafir yang menyembah matahari dan bulan. Ya. Selanjutnya disebutkan pada ayat yang berikutnya, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرُ. Ya. Perhatikan pada ayat yang ke-10 bahwasanya dhahaba, ya, yaqulul insan al-fajir fi dhalikal yaum ainal firar. Ainal firar, ayat yang ke-10, yaqulul insan al-fajir fi dhalikal yaum ainal firar. Orang yang berdosa, orang yang banyak melakukan kemaksiatan pada hari itu dia mengatakan ainal firar, kemana kita berlari? La firara fi dhalikal yaum wala malja'a yalja'u ilaihil fajir wala mu'tasam ya'tasimu bihi. Pada hari itu tidak ada tempat untuk berlari, tidak ada tempat untuk berlindung, dan tidak ada yang bisa melindungi orang kafir ini, orang yang fajir ini. Ya. Disebutkan bahwa dalam tafsir Ibnu Katsir
idza ayana ibnu adam ahwala yaumil qiyamah hina idzin yaqulu aw yuridu ay yafirra wa yaqulu aynal mafar hal min malja'in. Jadi pada saat kiamat yang dahsyat, yang luar biasa, sangat dahsyat itu terjadi, maka orang kafir, ya, orang-orang kafir yuridu ayyafir, ingin untuk lari, ya, dan bertanya kemana kita harus lari, hal min malja, apakah ada tempat berlindung, ya, tempat untuk kita berteduh di sana, ya. Maka disebutkan di sini la wazar la najat. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan la wazar, kalla la wazar, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri, la najat, ya. Laisa lakum makan ta'tasimuna fi, kalian tidak punya tempat untuk berlindung di dalamnya. Nah, ya. Yunabba'ul insan ila rabbika yawma idzinil mustaqar, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar, ya. Pada ayat yang ke-12, yang pertama pada ayat yang ila rabbika yauma idzinil mustaqar, ayat yang ke-12, kemudian ayat yang ke-13 yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Ya, disebutkan bahwa mereka itu ila rabbika ayyuhar rasul, mereka itu kepada Tuhanmu, fi dzalikal yaum al marja' wal masir lil hisab, untuk supaya manusia itu kembali agar mendapatkan perhitungan amalnya, wal jaza, mendapatkan balasan atas baik buruk amalnya. Yukhbarul insanu fi dzalikal yaum bima qaddama min a'malihi wa bima akhara minha. Nah, pada hari kiamat itu manusia akan diinformasikan kepada mereka, diberitahukan kepada mereka tentang amal yang mereka kerjakan, ya, baik yang merupakan amal kebaikan maupun amal keburukan, ya. Jadi apapun yang sudah dikerjakannya di dunia semua akan diberi balasannya, akan diperlihatkan perhitungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ai bijami disebutkan di sini untuk yang ayat yang ke-12 al-mustaqar al-masir. Al-mustaqar di sini adalah tempat kembali. Laisa biimkani ahadin ayyastatira aw yahrub an dzalikal mawdi' bal la budda min iqafihi liyujza bi amalihi. Jadi tidak ada satu orang pun dari orang pertama yang Allah ciptakan, Nabi Adam, sampai yang lahir terakhir, ya, di muka bumi ini, tidak ada seorang pun yang bisa untuk bersembunyi, ya, lari dari tempat itu, tapi dia harus diberhentikan, ya, liyujza bi amalihi, supaya dia diberi balasan atas amal perbuatannya, ya. Ai bi jami'i amalihi al-hasan was-sayyi fi awwali waqtihi wa akhirih wa yunabba'u bi khabarihi la yunkiruhu dzalik, ya, bahwa dia, ya, seperti disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, akan diberikan balasan, ya, pada ayat yang ke-13 yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Artinya dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal baik dan buruknya ini, ya, semuanya, ya, diberitahukan oleh Allah, ya. Semuanya diberitahukan oleh Allah apa yang sudah dia kerjakan, baik perbuatan baik maupun yang buruk, dari sejak awal sampai akhir, dan semuanya diberitakan kepadanya, la yungkiruhu, dan dia tidak bisa untuk mengelak, membantah, ya, menolak, tidak bisa. Dan inilah sesuatu yang berat. Semua amal kita yang kecil maupun yang besar, ya, nanti ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang melakukan amal ya kebaikan seberat dzarrah, dia akan melihat akan balasannya. Demikian juga siapa yang mengamalkan perbuatan buruk meskipun seberat dzarrah, maka dia akan melihatnya, melihat balasannya. Selanjutnya disebutkan di dalam ayat yang ke-14, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah, bahwa manusia itu akan melihat pada ayat yang ke-14, manusia itu nanti akan tahu tentang apa yang dia sudah kerjakan. Syahidun ala nafsihi, dia menjadi saksi atas dirinya, haitsu tashhadu alaihi jawarihuhu bima iktasabahu min itsmin. Jadi setiap manusia akan menjadi saksi atas dirinya, demikian juga dengan anggota tubuhnya terhadap apa yang dia kerjakan dari berbagai dosa dan kemaksiatan. Bagaimana kalau kemudian dia mengingkari walau jaa bi'a'dzarin yujadilu biha an nafsi annahu ma amila su'an lam tanfa'hu. Kalau orang ini mempunyai alasan-alasan yujadilu biha an nafsi, supaya bisa untuk membela dirinya. Tentu dia membela diri untuk mengatakan dia tidak melakukan keburukan, tetapi pembelaan dirinya itu lam tanfa'hu, tidak ada manfaatnya untuk dirinya. Ini. Kemudian ayat berikutnya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. La tuharrik ayyuhar rasul lisanaka bil qur'an muta'ajjilan ayyan falita mink. Jangan engkau gerakkan lisanmu wahai Rasul terkait dengan Quran untuk tergesa-gesa, karena khawatir lupa. Inna alaina an najma'ahu laka fi sadrik. Kamilah yang akan mengumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu supaya kamu hafal dan tidak akan lupa. Wa itsbatu qiraatihi ala lisanik, dan untuk menetapkan bacaannya terhadap lisanmu. Jadi Nabi SAW karena begitu sangat inginnya untuk segera menguasai wahyu yang Allah turunkan kepadanya, maka beliau SAW bersegera supaya bisa mengikuti apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu. Jadi langsung malaikat Jibril yusabiqul malaku fi qiraatihi, bersegera untuk membaca bacaan yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita, idza ja'ahul malak ayyastami'a lahu, supaya ketika datang malaikat Jibril ini agar mendengarkan, wa takaffala ayyajma'ahu fi sadri, dan Allah menjamin bahwa Allah akan memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hafalan, akan diberikan hafalan yang kuat di dadanya, wa ayyasirahu fi adaihi 'ala al-wajhi alladhi alqahu ilaihi wa ayyubayyinahu lahu, dan supaya dia bisa membaca ayat-ayat Quran yang diwahyukan Allah melalui malaikat Jibril ini kepada Nabi kita Muhammad SAW, supaya persis seperti yang dikehendaki oleh Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Dan kemudian Allah juga yang akan menjelaskan kepada beliau melalui malaikat Jibril. Jadi pertama, Quran itu jama'ahu fi sadri, dikumpulkan dalam dada Nabi kita Muhammad SAW. Artinya diberikan hafalan yang kuat dari wahyu itu. Kemudian juga tilawatuhu, setelah itu bacaannya persis dengan yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran ini kepada beliau. Tsumma inna alaina tafsirahu laka. Sehingga kamilah yang memberikan tafsir ya atas ayat-ayat Al-Quran ini, yang menjelaskannya kepada engkau ya Muhammad. Nah, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Kalla laisal amru kama idda'aitum min istihalatil ba'ts. Tidak, perkaranya tidak seperti yang kalian pikirkan, yang kalian sangka bahwa kebangkitan itu tidak mungkin. Ini menurut orang-orang kafir. Fa antum ta'lamuna anna al-qadir ala khalqikum ibtida'an la ya'jizu an ihya'ikum ba'da mautikum. Kalian pasti tahu yang mampu untuk menghidupkan kalian dari sejak awal, ya tentu tidak mungkin dia lemah untuk menghidupkan kembali ya setelah kalian mati. Lakin sababu takdzibikum bil ba'tsi huwa hubbukum lil hayatid dunya wa ta'alluqukum biha. Tapi sebetulnya rahasianya kalian kenapa mendustakan hari kebangkitan, karena kalian itu lebih suka dengan kehidupan dunia dan kalian lebih terikat dengan dunia itu ya. Nah, disinilah yang perlu untuk kita fahami ya, bahwa orang-orang kafir ketika mendustakan adanya hari kebangkitan, persoalannya adalah karena li mahabbatikumud dunya al-ajilah, karena kalian itu lebih menyukai dunia yang memang berada di hadapan kalian ya. Ya. Wa itharukum bi syahawatiha ala ajlil akhirah, dan kalian mengutamakan dunia ini daripada akhirat yang memang akan datang kemudian. Padahal kenikmatan daripada akhirat dengan surganya itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia yang hina dan yang sementara. Ya. Disebutkan manusia dari Qatadah, manusia atau kebanyakan manusia memilih dunia ya daripada memilih akhirat. Kebanyakan manusia, kecuali sedikit yang Allah rahmati dari mereka ya. Nah, wa tadharunal amal lil akhirah. Kalian kemudian karena lebih mendahulukan kenikmatan dunia, kalian lupa untuk melakukan amal buat persiapan bekal di akhirat. Ya. Sebab manusia lebih suka kepada dunia ini. Ya. Dan dunia itu kenikmatannya langsung bisa dinikmati. Sehingga mereka ya lebih memilih dunia. Padahal kenikmatan akhirat, surga itu memang diakhirkan, tetapi tidak bisa dibayangkan kenikmatannya yang luar biasa. Nah, sehingga manusia ini maunya instan ya. Yas'a lil ajil lailan wa nahara. Dia terus berusaha mengumpulkan kenikmatan dunia yang ada di hadapannya itu lailan wa nahara, siang dan malam ya. Sehingga mereka lupa untuk berbekal kepada kehidupan yang hakikat, yang sejati, yaitu di akhirat. Inqalabat alaikumul haqiqah. Jadi jungkir balik. Yang semestinya harus didahulukan, dipersiapkan dengan sangat banyak persiapannya untuk kehidupan akhirat, ternyata mereka tidak menyiapkan untuk kehidupan akhirat itu dan lebih suka kehidupan dunia yang singkat ya. Ya, dan inilah yang menyebabkan mereka kemudian disebutkan dalam ayat ini, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha fakirah ya. Disebutkan bahwa wujuhu yawma idzin nadhirah ya, wujuhu ahlil iman was sa'ada fi dzalikal yaum bahiyah laha nur. Wajah-wajah ahlul iman yang berbahagia pada hari kiamat itu mereka bercahaya, wajahnya berseri-seri dan bercahaya. Nadhiratun ila rabbiha mutamatti'atun bidzalik. Mereka melihat wajah Tuhan mereka dan menikmati sekali dengan melihat
wajah Allah Subhanahu wa taala. Sementara wujuhul kafir atau ahlul kufri wasyaqa fi dzalikal yaumi abisah. Wajahnya orang-orang kafir, yang orang-orang yang celaka pada hari itu dalam keadaan muram durja. Nah, kemudian apa? Tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah tuqinu ayyanzila biha iqabun azimun. Mereka yakin akan ditimpa azab yang besar, hukuman yang berat, dan azab yang sangat menyakitkan. Nah inilah balasan bagi orang-orang kafir. Jadi pada saat mereka nanti di akhirat, orang-orang kafir diharamkan dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Tanzuru ila rabbiha hasba maratibihim. Mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkatan amal mereka. Ada yang melihat setiap hari, ya, bukratan wa asyiyah, 2 kali, pada pagi dan sore hari. Wa minhum man yanzuru kulla jum'ah, ada yang seminggu sekali melihat wajah Allah, yaitu pada hari Jumat, marratan wahidah, hanya sekali. Fanasu min na'imil jannah. Ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka itu lupa dengan kenikmatan surga. Wal ladzah la yumkinu ta'bir. Dan kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa ditakbirkan, tidak bisa untuk dirangkai dengan kata-kata. Kenikmatan surga itu sudah tidak bisa dibayangkan sama sekali. Tetapi kenikmatan melihat wajah Allah sesungguhnya jauh lebih nikmat daripada kenikmatan surga itu sendiri. Mudah-mudahan kita seluruhnya mendapatkan nikmat ini, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kenikmatan terbesar di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, adalah dari sahabat Ibnu Umar, inna adna ahlil jannah manzilatan la yanzura fi mulkihi alfai sanatin yara aqsahu kama yarahu adna. Yang paling rendah, ya, tingkatan penduduk surga itu adalah yang dia melihat kepada kerajaannya selama 2000 tahun. Dia melihat yang paling ujung sampai ujungnya kembali, ya. Yang zuru ila azwajihi, dia melihat kepada istri-istrinya, kepada pembantu-pembantunya. Dan afdaluhum manzilatan, orang yang paling tinggi derajatnya di antara mereka adalah melihat Allah Subhanahu wa taala setiap hari dua kali. Jadi inilah kenikmatan surga, ya. Lalu disebutkan bahwa dalam ayat yang ke-24, tadhunnu ayyuf'ala biha faqira kalla idza balagatil wujuhu yawma idzin wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu ayyuf'ala biha faqira. Naam. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaqa, ya. Kalla idza balagatit taraqi, ya. Kalla idza balagatit taraqi, pada ayat yang ke-26. Laisal amru kama yatasawwarul musyrikuna min annahum idza matu la yu'adzabun. Perkaranya tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang musyrik, bahwa ketika mereka mati tidak disiksa. Fa idza wasalat nafasu ahadihim a'ali sadrihi, apabila jiwa seseorang sudah sampai pada dadanya yang paling atas, yaitu di kerongkongan, ya. Wa qala ba'dun nasi li ba'din man yarqi hadza la'allahu yusfa. Siapa yang bisa untuk memberikan obat, mengobati orang ini yang akan mati ini, mudah-mudahan bisa sembuh. Wa ayqana min fai'i an-naz' man fin naz'i khina idzin annahu firaqud dunya bil maut. Orang yang dalam naza', orang yang dalam
keadaan akan meninggal dunia, ya, sakaratul maut ini sudah yakin dia akan meninggalkan dunia. Wa dhanna annahul firaq wal taffatis saqu bisaq, ayat yang ke-29, ya. Wajtama'atis syada'idu 'inda nihayatid dunya wa bidayatil akhirah. Ya, pada saat seseorang sakaratul maut itu berkumpul dua hal yang sama-sama sangat besar, sangat dahsyat, yaitu bidayatul akhirah wa nihayatu ad-dunya, yaitu dia mulai masuk ke gerbang akhirat dan dia pada saat itu saat terakhir meninggalkan dunia. Ini adalah masa di mana sangat-sangat berat bagi manusia ketika saat dia sakaratul maut, karena akan memasuki pintu gerbang akhirat dan meninggalkan pintu dunia, ya. Wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzinil masaq fala saddaqa wala shalla. Nah, perhatikan, fala saddaqa wala shalla. Orang kafir ini tidak mau beriman, percaya kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, ya, hari akhir, dan tidak percaya kepada qadha dan qadar, enggak percaya. Wala shalla, dan mereka tidak melakukan salat, karena salat itu kontrak hidup. Siapapun dia harus salat di muka bumi ini, termasuk ini adalah yang menjadi sebab orang kafir itu disiksa karena tidak beriman dan tidak melakukan salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, walakin kadzdzaba bima ja'ahu rasuluhu wa arada anhu. Dia justru berpaling dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Lalu orang ini, yang orang kafir ini, disebutkan dalam beberapa tafsir, yang dimaksud di sini adalah Abu Jahal bin Hisham, di mana dialah orang yang berjalan, ya, dengan jalannya orang yang sombong, karena kesombongannya dia berjalan dengan gaya tertentu sehingga dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzdzaba wa tawalla tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula tsumma aula laka fa'aula, ya. Orang-orang ini, ya, orang sejenis ini seperti Abu Jahal yang berjalan dengan sombong, maka disebutkan oleh Allah, celakalah kamu ini, dan sungguh kamu celaka. Artinya Abu Jahal yang jelas dengan kekafirannya, justru malah dia merasa bangga, sombong dengan kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Ya, orang-orang kafir, mereka itu berada di dalam kemaksiatan kepada Allah, justru mereka bangga dan bahkan sombong dengan kekafirannya. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Ya, ayahsabul insan ayyutraka sudah. Ayadhunnul insan annallaha tarikahu muhmalan duna ayyukallifahu bisyara'. Apakah manusia mengira, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia tanpa syariat, ya, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan? Apakah memang begitu apa yang diinginkan atau yang dianggap oleh manusia ini? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Ya, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Alam yakun hadzal insan yauman nutfatan min maniyyin yusabbu fir rahim. Bukankah dulu manusia ini, ya, dulunya pada waktu sebelum dilahirkan dia adalah mani yang disebutkan yusabbu fir rahim, ya, mani yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan di rahim. Tsumma kana ba'da dzalika qit'atan min damin jamid, tsumma khalaqahu Allah wa ja'ala khalqahu sawiyya. Lalu menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, setelah itu dibungkus, tulang belulangnya dibungkus dengan daging, akhirnya kemudian dibentuk oleh Allah. Itulah asal manusia. Bagaimana mungkin kemudian dia lalu menjadi orang yang durhaka kepada Allah? Asalnya adalah makhluk yang lemah. Faja'ala min jinsihin naw'aini adz-dzakara wal untha, ya.
Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu az-zawjaini adz-dzakara wal unsa. Artinya bahwa manusia itu ada yang diberikan oleh Allah ya berupa jenis kelamin laki-laki, ada juga yang berjenis kelamin perempuan. Alaitsalladzi khalaqal insana min nutfah. Bukankah Allah yang menciptakan manusia dari air mani, fa'alaqatan, lalu segumpal darah, lalu kemudian segumpal daging. Bukankah yang mampu, yang kuasa untuk menciptakan manusia dari sesuatu yang hina itu, lalu kemudian bukankah dia mampu, lebih mampu lagi untuk membangkitkan, menghidupkan orang yang mati, untuk mendapatkan hisab, perhitungan, al-jaza dan balasan mulai dari awal. Artinya apa yang dia kerjakan, semua itu nanti akan ada balasannya dari sisi Allah. Bala innahu laqadir, dan bahwa Allah itu maha kuasa atas semuanya itu. Pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Qiyamah ini mengingatkan kita semua bahwa orang itu hidup harus dengan mengikuti apa yang menjadi ketentuan, hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang disebutkan dalam ayat ini fala saddaqa wala shalla. Dia tidak percaya kepada Allah, tidak salat. Ini cara hidupnya orang-orang kafir yang seperti dikatakan oleh Allah kal an'am, seperti binatang ya. Makan, hidupnya apa aktivitasnya? Orang-orang kafir ini makan, minum, kawin, tidur ya, kemudian bermain ya, lalu hiburan, nonton TV, main game ya, kemudian dia kerja, rapat, lalu buang air, tidur. Nah ini pekerjaannya orang kafir, persis dengan yang dilakukan oleh binatang yang makan, minum, kawin, tidur, bermain, buang air ya, itulah yang dikerjakan oleh binatang, persis yang dilakukan oleh orang kafir. Sehingga Allah mengatakan ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka seperti orang-orang kafir itu seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh ya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup kita ini ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan dan kemudian kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan, diberikan taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai husnul khatimah. Demikian kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.